gimmicknya dapat, dapat banget Gemoy itu. Tapi teman-teman juga bingung. Terus apa? Mau nawarin apa? Si Kayak Gemoy gitu. ini bawa Si apa? Gemoy itu mau nawarin apa buat Iya. kami? Kayak gitu. Fenomena Pak Parkah. Abah gitu, bener gak bahwa anak-anak itu senang kalau kemudian mereka disapa seperti itu? Alasan anak muda ini engage dengan sosial media, mereka menggunakan sosial media. Alasan pertama itu pengen tetap terhubung dengan keluarganya, Iya. rekan dan kerabatnya. Iya. Alasan pertamanya itu. Saya kira Anies berhasil masuk ke wilayah itu. Iya. Dia masuk ke wilayah yang kosong buat remaja itu. Iya. Memang di situ sosok yang perlu dibutuhkan. Pas masuknya di situ Pas ya. masuknya di situ. Ke depan kira-kira seperti apa anunya potensinya untuk popularitas terutama Pak Anies ya di TikTok ini. Kemudian belakangan ini kan tadi kan sampai tanggal berapa tuh? Tanggal 2 ya. 2. Yang belum tercatat dari tanggal 2 sampai sekarang nih tanggal 4. Ada perkembangan baru juga nggak? Oke. Gimana sih kira-kira setelah live TikTok lalu apa? Ternyata kalau saya lihat sih live TikTok ini pertama dia diapresiasi Pak Anies itu oleh teman-teman generasi Z yang suka dengan Korea-Koreaan. Oke, nah itu yang penting ya Itu sekarang yang ini ya. penting tuh. Saya pernah bikin penelitian di media sosial dan itu rilis 3 bulan kemarin tentang apa saja sih topik-topik yang paling banyak disukai oleh anak muda Gen Z nih Tat. Ternyata Gen Z itu paling suka tentang sport dan e-sport. Oke. Sport dan e-sport. Nomor satu kalau kita ranking itu sport dan e-sport tuh. Gamesnya ya, bola, Gen Z tuh, bola, nomor 1 ya. Mobile Legend, Free Fire. Nah itu Gen Z tuh paling suka tuh. Gen Z tuh rentang usianya dari kita nggak ambil yang SD kita ngambil yang SMP aja, SMP ke atas lah ya. Itu pertama itu. Yang kedua ternyata yang berhubungan dengan Korea-Koreaan. Artis Korea, film Korea, musik Korea, ya, itu nomor 2 paling tinggi disukai oleh Gen Z kan. Ya Allah, nomor 1 apa? Nomor 1 tadi itu sport tadi dan sport e-sport. Game itu ya, game sport. Oh, oke. Nomor 2 baru Korea-Koreaan. Korea-Koreaan. Nah, jadi wajar ketika Pak Anies masuk live TikTok, itu kemudian yang menyambut paling antusias itu adalah yang suka Korea-Koreaan gitu. Apa hubungannya dengan Anies dengan anak-anak yang suka Koreaan ini? Gimana anunya koneksinya? Yang main TikTok tuh kan anak Gen Z tuh tadi. Iya betul. Pertama itu ya. Yang kedua di TikTok itu sebelumnya kalau tentang dalam konteks capres cawapres, dalam konteks pemilu itu dibombardir dengan gemoy tadi. Ada yang menari-nari atau ada karakter AI kayak gitu. Nah itu banyak sekali kita dapetin, kita bisa gampang banget ngelihat gemoy itu kalau udah itu ya isinya kayak gitu. Sebelumnya itu sayangnya Pak Prabowo dan Pak Gibran tidak masuk terlalu dalam ke substansi apa yang ingin disampaikan lewat dalam visi misi dan programnya. Cuma jadi gimmicknya dapat banget gemoy itu, tapi teman-teman juga bingung. Terus apa? Mau nawarin apa? Si gemoy ini bawa apa? Si gemoy itu mau nawarin apa buat kami kayak gitu. Apa pengen nawarin pipi buat dicubit? Atau nawarin perut buat ditusuk kan gitu, pakai jari telunjuk. Oh gitu ya. Jadi belum nggak ada pesan yang kuat ya di balik gemoy itu ya. Kurang ada diskusi lebih dalam tentang visi dan misinya. Iya. Terus kalau terus Raja TikTok untuk politisi, Raja TikTok di Indonesia itu Pak Ganjar. Iya. Unggahan-unggahan Pak Ganjar itu like-nya tinggi jutaan, 4 juta, 6 juta, 8 juta. Itu hanya dalam hitungan hari itu. Kadang dalam hitungan 1 minggu tuh udah sampai 6 juta tuh. Iya. Dan kalau dilihat memang isi-isinya adalah aktivitas-aktivitas Pak Ganjar yang ringan-ringan. Aktivitas yang ringan-ringan, yang ketemu orang, yang bercanda kayak gitu, ketemu sama anak kecil bercanda. Itu tinggi banget. Tetapi lagi Pak Ganjar masih kurang memaparkan visi dan misinya.
di TikTok itu. Di TikTok nggak sampai ya pesan nggak itu sampai ya? tuh. Jadi ketika ada politisi kebetulan capres menyampaikan visi misinya di TikTok, menyapa Gen Z dengan cara yang kayak bapak-bapak, memang betul dia itu nggak ngerti apa itu TikTok, kelihatan betul. Tapi kita bisa ngelihat orang ini punya usaha untuk meraih generasi yang kayaknya ini kalau saya pribadi, kalau ngelihat generasi Z itu kadang suka sedih dalam urusan politik sebab mereka lebih sering dijadikan sebagai objek saja. Jarang sekali mereka dijadikan sebagai subjek pembahasan. Jadi ketika disapa dan dijadikan subjek, itu responnya itu yang jadi kemudian jadi bagus. Di situ mereka senang ya? Di situ mereka senang. Okay. Nah, saya kira strategi yang sama mungkin Pak Ganjar dan Pak Prabowo bisa masuk tuh ke situ. Pertanyaannya, bisa nggak mereka begitu? Sampai sekarang Pak Ganjar sudah mulai nggak? Live juga nggak? Sepengetahuan saya belum sih, Tat. Belum ya? Belum. Sejak 28 November sampai sekarang belum tuh. Berbicara capres, visi misi dan programnya. Baik. Ini kalau menurut saya nih, kan nggak ada unsur kampanye kan di situ ya. Kalau saya mau komentari tentang Anies nih ya. Ya. Jadi anak-anak ini juga kan sebetulnya alergi kalau tiba-tiba langsung kampanye kan. Oh, bukan alergi lagi, ditolak itu, Tat. Ditolak ya? Ditolak. Ini kelihatan tuh kalau di Twitter itu kan Anies live-nya di TikTok, tapi jadi bahasannya nggak cuma di TikTok, Tat. Di Twitter, di Instagram, di Facebook, bahkan sampai ke media massa kan, sampai ke situ. Jadi itu kayak nggak terkonsep gitu ya? Kayak nggak terkonsep. Nggak terkonsep, jadi ya mengalir aja sifat apa adanya. Nah, sampai kemudian muncullah istilah Abah nih, gimana sih cerita munculnya? Nah iya, itu dia, Park Anies ya. Iya. Pak Anies gitu. Jadi ya pertama memang ya seperti itu, seperti orang tua gitu loh, Tat. Ya. Orang lihatnya memang dia orang tua yang sebagai orang tua yang mau menyapa anak-anaknya kayak gitu kan. Dan itu kebutuhan psikologis anak-anak Gen Z umumnya yang jarang disapa ya. Betul, jarang disapa. Padahal ada yang lebih senior dan bisa menyapa mereka, Tat. Iya. Tapi sayang banget nggak mau atau belum masuk ke sana. Siapa tuh? Yang paling senior saja capresnya, Tat. Ini Bapak itu lagi. Iya. Judulnya Bapak itu lagi gitu ya. Baik, jadi fenomena Anies sebagai Abah ini kalau saya cerita ya. Dulu saya punya program di TV. Tiba-tiba karena program ini memang untuk anak-anak konsumennya. Tiba-tiba tuh Facebook saya dulu diserbu oleh anak-anak, termasuk Twitter. Ayah, gitu kan, panjang. Abi, Bapak gitu. Sampai jadi ayahku ya. Gitu ya. Kemudian tiba-tiba curhat. Sampai akhirnya saya bingung, terus terang gak paham saat itu. Lalu ada asisten saya yang dicari nomor teleponnya oleh salah satu follower ini. Dapat. Dimarahin lah. Karena gak menghubungkan ke saya. Saking ingin bicara langsung. Terus saya bawalah data-data ini ke salah satu pakar. Apa komen awalnya dia bilang? Untung bukan pedofil nih. Ini kalau pedofil habis semua anak-anak nih. Akhirnya beberapa postingan saya yang kira-kira kurang cocok buat anak-anak, itu saya take down. Take down. Sampai akhirnya saya menemukan peta bahwa banyak anak-anak Indonesia itu punya ayah tapi kayak nggak punya. Ya, kemudian masing-masing sudah sibuk sama gadgetnya. Ya, sehingga orang tua sekarang itu sebetulnya lebih gampang menyapa anak pakai medsos, ya, ketimbang ngobrol langsung. Nah, kalau ini pun tidak dilakukan, maka anak-anak betul-betul kehilangan. Nah, menurut saya ini analisis pribadi, fenomena Abah gitu, benar gak bahwa anak-anak itu senang kalau kemudian mereka disapa seperti itu? Iya, Pak. Iya benar gak? Saya kira itu benar banget, Pak. Karena pertama kalau kita lihat
kenapa alasan anak muda ini engage dengan sosial media, mereka menggunakan sosial media, alasan pertama itu pengen tetap terhubung dengan keluarganya, rekan dan kerabatnya. Alasan pertamanya itu. Peer groupnya lah ya. Peer groupnya. Artinya kalau itu alasan pertama dan terutama untuk terhubung untuk menggunakan sosial media, realnya ada yang kurang tuh di kehidupan realnya tuh. Berarti ada jam yang kurang, mungkin ada sosok yang kurang dan sebagainya, sehingga mereka pakai sosial media, ingin tetap terhubung. Fenomena ayah sibuk, ayah malas bicara, ayah yang udah capek kalau pulang. Saya itu ayah yang kemudian sama gadgetnya sendiri, sehingga anak-anak kurang mendapatkan perhatian. Inilah sebetulnya tanpa disadari oleh Pak Anies ketika dia masuk ya. Saya kira begitu. Ya, jadi anak-anak tuh seperti menemukan sosok kayak, apalagi ketika ada statement dia untuk anak-anak Gen Z yang sedang galau. Nah, ya, dia tidak terkesan menggurui, tapi pengalaman pribadi gitu ya. Bahwa kalau kamu lagi punya masalah, bilang galau aja susah dia. Ya. Harusnya kan kalau kamu lagi galau, apapun masalahmu, seperti saya juga pernah begitu, bahwa saya bukanlah orang yang satu-satunya, gitu ya. Bagi anak-anak itu kena tuh. Apa komennya kira-kira? Ya di rumahnya kurang kayak gitu tadi. Sosok itu memang kurang. Sebenarnya hal seperti itu udah kita lihat agak lama tuh ya tadi di media sosial itu. Kan kadang-kadang ada orang yang berdoa di media sosial tadi. Berdoa di media sosial. Semoga dan sebagainya. Ada yang komen, lah kalau doa sebenarnya harusnya lo di masjid. Kenapa di medsos? Kenapa di medsos? Tapi kan bukan itu yang pengen dia sampaikan. Tapi dia pengen mendapatkan perhatian bahwa dia sedang begini, begitu dan sebagainya. Nah, fenomena seperti itu apalagi remaja itu kadang secara psikologis kan waktunya saya sendiri ngerasa waktu remaja itu waktu mencari selain di rumah kayak gitu mencari sosok yang enggak ada di rumah. Dan biasanya sosok-sosok itu kita dapatkan di tokoh-tokoh, di artis-artis dan sebagainya tuh kayak gitu. Dan ketika Anies saya kira Anies berhasil masuk ke wilayah itu, dia masuk ke wilayah yang kosong buat remaja itu. Memang di situ sosok yang perlu dibutuhkan. Pas masuknya di situ. Masuknya di situ. Cuma memang waktunya saya kira kurang pas. Pasnya itu kalau dalam konteks pemilu waktunya cuma 3 bulan Sedangkan yang harus dia bicarakan, yang harus dia sampaikan sebenarnya lebih banyak. Bisa lebih banyak kalau. Tapi seru juga ya kalau ada presiden ya punya waktu tiap pekan berapa kali hanya ngobrol sama anak Gen Z gitu. Keren kali ya. Kayaknya itu idola banget itu Gitu ya. Dengerin yang curhat, dengerin yang lagi nangis gitu aja. Benar. Ya kan yang penting kan nanti itu videonya dipotong kemudian bisa dinikmati yang lain walaupun nggak semuanya bicara.